Halo Sobat Badminton, jumpa lagi dengan saya di Kobat Channel. Di video kali ini saya mau mereview senar raket. Saya mereview senar raket, dua senar raket dari Li-Ning dan Victor. Dan saya juga akan coba membandingkan dengan senar-senar yang lain yang pernah saya gunakan di raket yang sama ya. Jadi perbandingannya objektif, apple to apple, oke? Ini dia senarnya Li-Ning number 1 ya. Li-Ning number 1 dan Victor VBS 63. Oke. Senarnya saya pasang di raket Victor Thruster F Enhance. Oke. Raket andalan saya. Jadi memang tujuan saya mau coba nanti sebanyak mungkin senar raket high end lah tentunya ya, yang enak-enak. Kalau biasanya memang pengalaman saya raket senar raket di bawah 80.000 itu memang biasanya kurang cocok dengan raket. Bahkan dengan raket yang low end pun raket di bawah harga 80.000 itu sudah sangat tidak rekomendasi menurut saya ya. Kalau menurut yang lain ya saya tidak tahu. Oke. Jadi kali ini saya akan review senar Li-Ning number 1 dan senar Victor VBS 63, bagaimana pengalaman menggunakannya di lapangan, bagaimana hitting soundnya, feel-nya gimana, smash-nya dapat atau tidak. Oke. Tentunya sebelumnya saya sudah pernah menggunakan beberapa senar raket untuk Victor Thruster F saya ini. Yang paling sering saya gunakan itu adalah BG66 Ultimax. Saya juga sudah pernah pakai Aerosonic, pakai Aerobeat juga sudah pernah, pakai Nano G98, BG66 Brilliant. Oke, Li-Ning number 3 juga sudah pernah, tapi belum di review. Kali ini saya akan coba review menggunakan Li-Ning number 1 dan VBS 63. Sebenarnya langsung saja kita dengarkan hitting sound dari kedua senar raket ini. Ini adalah yang Li-Ning number 1 ya. Li-Ning number 1 itu dia diameternya 0,65 mm, sama dengan diameter BG66 Ultimax. Kita dengarkan hitting soundnya. Oke, gimana? Nyaring? Tentunya nyaring. Kita dengarkan VBS 63. Senar VBS 63 ini diameternya adalah 0,63 mm. Ini sama dengan apa namanya? X-Bolt 63. Kemudian Li-Ning number 3 ya, diameternya. Untuk hitting sound-nya kita dengarkan langsung saja. Oke, itu dia kedua hitting soundnya, mana yang lebih nyaring. Jadi menurut saya yang lebih tinggi nadanya itu adalah yang VBS 63 ini ya. Dia karena memang lebih tipis dan lebih nyaring. Tapi kalau lebih besar suaranya itu ada yang ini, Li-Ning number 1 ini agak apa namanya, agak equal untuk suaranya. Kalau misalnya disamakan ke nada, ini nadanya mi seperti itu ya, do re mi, ini mi, kemudian ini adalah yang sol, lebih tinggi nadanya. Oke, itu dia untuk perbandingan hitting sound. Jadi lebih tinggi nada dari VBS 63, tapi lebih besar suara dari Li-Ning number 1. Dan memang biasanya seperti itu. Semakin tebal senarnya, maka akan semakin besar atau semakin
makin besar lah ya, makin besar suaranya. Kalau pakai yang 68 lebih besar lagi suaranya nanti. Untuk pengalaman menggunakan di lapangan, saya sudah pakai racket ini juga hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu. Kalau Li-Ning number 1 ini, dia memang sudah hampir mendekati, feel-nya sudah hampir mendekati BG66 Ultimax 0,65. Jadi, saya berpikir dibandingkan pasang senar BG66 Ultimax, saya akan lebih suka pakai Li-Ning number 1. Karena feel-nya sudah hampir sama ya. Karena diameternya sama, feel-nya juga hampir sama menurut saya. Smash-nya dapat, enak. Untuk kontrol speed-nya juga dapat. Defense-nya juga enak. Cuma mungkin, tapi memang sepertinya lebih nyaring Ultimax sepertinya ya. Hitting sound-nya juga lebih enak Ultimax, tapi untuk feel-nya ini sudah, saya pikir kalau saya sudah tidak pakai BG66 Ultimax dalam beberapa waktu yang lama, mungkin saya akan tidak terlalu merasa kehilangan dengan menggunakan racket ini. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk durability-nya mana yang lebih tahan, saya kurang tahu. Tapi BG66 Ultimax itu sangat gampang putus menurut saya ya. Itu dia tadi kalau untuk dibandingkan dengan BG66 Ultimax. Memang untuk ketahanannya saya belum tahu karena ini baru menggunakan senar ini pertama kali, Li-Ning number 1 ini. Jadi mungkin akan disampaikan di informasi review senar berikutnya. Untuk Victor VBS 663 ini suaranya enak, garing. Sebelumnya saya pernah menggunakan Li-Ning number 3 untuk racket thruster F ini, tapi memang saya pasang dulu tarikan 27. Itu dulu kesan saya kalau dibandingkan dengan Ultimax kurang jauh ya menurut saya perbandingan dari Li-Ning number 3 itu. Tapi kalau untuk Victor VBS 63 ini saya rasakan kok dapat ya. Apakah karena sama-sama Victor? Saya pikir ini sangat enak dapatnya. Sangat enak feel-nya menggunakan Victor VBS 63 ini di racket thruster F ini. Dibandingkan dengan Li-Ning number 1 ini, saya lebih suka pakai VBS 63 ini. Untuk feel-nya, untuk smash, untuk defense, untuk kontrolnya saya lebih suka pakai yang VBS 63 ini ya, Victor VBS 63 ini. Apakah karena sama-sama Victor memang ada hubungannya? Saya tidak tahu. Tapi untuk ketahanannya saya tidak tahu apakah lebih tahan. Biasanya memang yang senar yang lebih tipis akan lebih mudah putus dibandingkan yang lebih tebal. Tapi secara keseluruhan untuk feel-nya saya lebih suka pakai VBS 63 ini. Tidak terlalu jauh mencolok, tapi lebih enak ini. Suaranya lebih empuk, feel-nya lebih enak dibandingkan dengan Li-Ning number 1. Tapi Li-Ning number 1 ini pun tidak kalah enak, tetap enak. Tapi kalau disuruh memilih, saya akan lebih pilih VBS 63 dipakai dengan untuk feel-nya ya, dipasang daripada Li-Ning number 1 ini. Itu untuk feel. Untuk ketahanannya nanti saya belum bisa memberikan komentar untuk itu. Untuk poin durability, racket yang untuk power yang pernah saya gunakan yang terasa lebih feel-nya enak tapi tahan, itu adalah Nano G98. Dia memang seratnya berbeda dengan senar-senar yang lain. Dia tidak gampang terkelupas dan memang tahan lama kalau memang dipasang dengan benar. Itu dia untuk perbandingan senar racket kali ini. Victor VBS 63 dengan Li-Ning number 1 memang beda ini beda diameter. VBS 63 0,63 mm, Li-Ning number 1 0,65. Hitting sound-nya lebih nyaring VBS 63 karena memang lebih tinggi nadanya tapi lebih besar suaranya adalah Li-Ning number 1. Untuk feel-nya ketika menggunakan saya lebih suka Victor VBS 63 dibandingkan Li-Ning number 1, tapi ini juga masih tetap enak ya, tetap enak, tapi lebih enak VBS 63.
Untuk ketahanannya saya belum bisa komentar karena belum sampai putus raketnya, baru 1 minggu dipakai. Rekomendasi raket yang enak untuk smash tapi tahan itu adalah Nano G98, tapi harganya juga lumayan. Itu saja untuk informasi kali ini, pengalaman saya menggunakan senar raket ini. Jika Anda setuju, silakan komen. Jika tidak setuju juga silakan komen. Kita bisa bertukar pendapat bagaimana kurang lebihnya, apalagi untuk teman-teman yang satu hobi dengan kita, yang suka badminton dan suka raket. Baik, itu saja untuk informasi di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia badminton dan juga review-review raket ataupun seputar raket juga supaya tidak ketinggalan. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Salam olahraga, salam badminton, salam kobat.